kami dari Duta Lingkungan Indonesia Wilayah Live Online. Lalu materi apa aja sih yang akan kita bahas? 1, 2, 3, 4. Yuk simak penjelasannya. Lalu apa sih live online itu? Live online memiliki arti kehidupan daratan. SDG berusaha melindungi dan memperbaiki penggunaan ekosistem darat seperti hutan, rawa, lahan, dan gunung. Mempromosikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan menghentikan penebangan hutan juga sangat penting untuk menghentikan dampak perubahan iklim. Sedangkan tujuan live online adalah untuk melindungi, memulihkan, dan mempromosikan penggunaan ekosistem terestrial yang berkelanjutan, memberantas penggeresangan lahan, dan menghentikan serta membalikan degradasi lahan dan menghentikan penyusutan keanekaragaman hayati. Nah, target live online itu apa aja sih? Setiap orang dapat membantu memastikan bahwa kita semua memenuhi tujuan global. Gunakan 12 target ini untuk membuat tindakan yang kita lakukan dapat melindungi dan memulihkan kehidupan di darat. Target yang pertama, target atau sasaran 15.1 mengenai konservasi dan kembalikan ekosistem terestrial dan air tawar, yang mana pada sasaran ini memastikan konservasi, restorasi, dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat dan air tawar, serta layanannya khususnya hutan, lahan basah, pegunungan, dan juga lahan kering, yang mana harus sejalan dengan perjanjian internasional. Target atau sasaran 15.2 yang mana membahas mengenai akhir deforestasi dan mengembalikan hutan yang terganggu, di mana mendorong pengimplementasian pengelolaan berkelanjutan dari semua jenis hutan, menghentikan deforestasi, memulihkan hutan yang terdegradasi, dan secara substansial meningkatkan aforestasi dan reboisasi secara global. Akhir desertifikasi dan kembalikan lahan terganggu. Pada tahun 2030, memerangi penggurunan, memulihkan lahan dan tanah yang terdegradasi, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan, dan banjir, dan berusaha untuk mencapai dunia yang bebas degradasi lahan. Pastikan konservasi ekosistem gunung. Pada tahun 2030, memastikan konservasi ekosistem pegunungan termasuk keanekaragaman hayatinya untuk meningkatkan kapasitasnya guna memberikan manfaat yang penting bagi pembangunan berkelanjutan. Lindungi keanekaragaman hayati dan habitat alami. Mengambil tindakan mendesak dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati, dan pada tahun 2020 melindungi dan mencegah kepunahan spesies terancam. Mempromosikan akses ke sumber daya genetik dan pembagian manfaat yang adil. Mempromosikan pembagian yang adil dan seimbang dari manfaat yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan mempromosikan akses yang tepat ke sumber daya tersebut, sebagaimana disepakati secara internasional. Hapus perburuan dan perdagangan spesies yang dilindungi. Mengambil tindakan segera untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan spesies flora dan fauna yang dilindungi, dan mengatasi baik permintaan maupun pasokan produk satwa liar ilegal. Mencegah spesies alien invasif di ekosistem tanah dan air. Pada tahun 2020, perkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak spesies asing invasif terhadap ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas spesies prioritas. Mengintegrasikan ekosistem dan keanekaragaman hayati dalam perencanaan pemerintah pada tahun 2020, integrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi, dan perhitungan pengatasan kemiskinan. Meningkatkan sumber keuangan untuk melestarikan dan memanfaatkan ekosistem dan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Mobilisasi dan secara signifikan meningkatkan sumber daya keuangan dari semua sumber untuk melestarikan dan menggunakan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan. Pembiayaan dan insentif pengelolaan hutan lestari. Mobilisasi sumber daya yang signifikan dari semua sumber
dan di semua tingkat untuk membiayai pengelolaan hutan lestari dan memberikan insentif yang bermodal kepada negara berkembang untuk memajukan pengelolaan tersebut, termasuk untuk konservasi dan reboisasi, memerangi perburuan dan perdagangan global, meningkatkan dukungan global untuk upaya mengurangi perburuan dan perdagangan spesies yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal untuk mengejar peluang mata pencarian yang berkelanjutan. Nah, dari grafik tersebut dapat dijelaskan bahwa Indonesia pada tahun 2022 menduduki posisi keempat dengan negara kehilangan hutan utama sebanyak 270.075 hektar. Di tahun 2019, Indonesia menduduki posisi ketiga dan terjadi penurunan di tahun 2020. Di Indonesia sendiri terjadi peningkatan kehilangan hutan yaitu pada tahun 2016 mencapai 930 hektar hutan dan terjadi penurunan signifikan di tahun 2020 yaitu mencapai 270 hektar hutan yang hilang. Nah, demikian penjelasan dari kami wilayah 6 live online. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Burung dara burung cendrawasih dapat dicari di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.